Kebakaran melanda sebuah rumah dan toko di Jalan Pekunden Timur, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kebakaran awalnya melanda sebuah rumah, namun api menjalar ke toko pakaian dan bahan-bahan kain yang berada di sebelahnya. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Usaha melokalisir api juga dilakukan petugas agar api tidak terus menjalar ke bangunan lain. Sementara pemilik toko yang datang hanya bisa memandang nanar tempat usahanya yang terbakar. Ya sih cuma asap aja, asap hitam. Lama-kelamaan jadi banyak. Kita tinggal cari relawan buat ngilangin itu. Sehari-hari buat apa itu? Itu buat apa itu? Toko. Toko yang depan ini toko, yang belakang rumah. Cuman toko kayak baju, kayak sofa gitu ya, sama beli sofa. Tutup jam berapa? Jam 4. Oh, sore udah tutup. Nggak ada penghuni yang jaga ya? Tidak ada, kebetulan keluar semua. Kira jam berapa Pak? Jam setengah 8-an. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai jutaan rupiah. Polisi masih meminta keterangan saksi untuk mencari penyebab pasti kejadian. Kobaran api begitu cepat menghanguskan bangunan rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Warga yang panik lantaran api dengan cepat membesar langsung berupaya bahu-membahu memadamkan api dengan mengambil air dari aliran kali terdekat agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang juga tiba di lokasi, api baru berhasil dijinakan. Namun sempat terjadi perambatan lantaran akses masuk menuju lokasi kejadian sangat sempit dan ramai oleh warga. Diduga api muncul dari hubungan arus pendek listrik pada kabel yang semrawut pada salah satu rumah yang ditinggal pergi oleh penghuninya. Terlihat bekas hambatan kabel yang terbakar, yang besar diduga itu dari listrik. Itu Pak. Ada korban jiwa nggak Pak? Untuk korban jiwa nihil, sampai ini nihil, nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 12 unit mobil pemadam dan 60 personil, api baru berhasil dilokalisir. Polda Riau masih menyelidiki penyebab meledaknya kilang minyak Pertamina RU2 Dumai. Hendak membeli makan sahur, seorang warga jadi korban begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sensasi berbuka puasa dengan kuah gurami singkil dan bebek bakar plecing. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Stefani Patricia kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, informasi pertama kami awali iNews Siang. Pemirsa, ini dari kilang minyak Pertamina RU2 Dumai, Riau meledak pada Sabtu malam. Sejumlah rumah warga dan masjid rusak, sementara 6 orang dilaporkan luka-luka. Ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina RU2 Dumai Sabtu malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ledakan menimbulkan kobaran api serta asap tebal. Warga sekitar panik karena ledakan yang terjadi 2 kali ini memicu getaran yang cukup kuat dengan radius 3 km. Sebuah masjid di sekitar lokasi rusak di bagian plafon dan kaca akibat kencangnya getaran. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Ya terkejut lah kita, sedang goleng-goleng sama cucu-cucu. Oh, sedang lucu. Iya, Ledakannya besar. bukan besar lagi. Besar.
kayak bom. Saking getarannya itu ya tentu pecah toh Mas. Ledakannya kuat, Mbak? Kuat. Anak-anak sampai bangun semua tuh yang tidur-tidur. Pihak Pertamina RU 2 Dumai membenarkan terjadinya ledakan. Ledakan terjadi pada kompresor H2O dan api sudah dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Berikan waktu kepada kami untuk bisa mengkondisikan lebih baik lagi kilang ini, dan tentu kami juga tidak akan tinggal diam bersama dengan aparat pemerintah, lurah, LPMK, dan aparat penegak hukum. Kami akan turun bersama-sama ke lapangan untuk mendata kerugian-kerugian yang Bapak Ibu rasakan dari musibah ini. 6 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Pertamina RU 2 mengaku akan bertanggung jawab terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat ledakan. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Korban dampak ledakan kilang kompresor Pertamina RU 2 Dumai Riau meminta pertanggungjawaban. Kita akan langsung tunjuk satu rumah dan menambah sejak waktu saya untuk menilai. Kita akan bertanya jadi masalah apa tahu Dari turunkan PRT. Ya, pemirsa, puluhan warga protes karena mengalami kerugian pasca ledakan kilang kompresor Pertamina RU 2 Dumai Riau. Puluhan rumah rusak dan meminta pihak Pertamina bertanggung jawab. Demi meredam amarah warga, wali kota setempat memediasi warga dan Pertamina agar rumah warga yang rusak ditinjau, didata, dan segera diperbaiki. Sebelumnya, peristiwa ledakan dari kilang kompresor H2O milik Pertamina di RU 2 Dumai terjadi pada Sabtu sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kejadian, terdengar jelas suara ledakan yang disertai getaran kuat dalam radius 3 km. Sementara itu, pemirsa, Polda Riau menyelidiki penyebab pasti ledakan yang terjadi di kompresor kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai Riau. Dalam ledakan tersebut, 9 orang terluka dan sejumlah rumah warga serta rumah ibadah rusak. Kapolda Riau, Muhammad Iqbal, telah menurunkan jajarannya ke lokasi ledakan kompresor di kilang Pertamina RU 2 Kota Dumai. Saat ini tim dari Lapor Polda Riau tengah menyelidiki penyebab terjadinya ledakan kompresor tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, yang diawali dari suara dentuman yang sangat keras dari kilang yang berada di Jalan Putri 7, Kota Dumai. Selain ledakan yang keras disertai kebakaran di kompresor steam, sejumlah rumah warga dan rumah ibadah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 9 orang dilaporkan terluka. Sambil kita melaksanakan yang dipimpin oleh Kapolres Dumai dan Direktur Pamofit di lokasi. Sesaat setelah ledakan tersebut, alhamdulillah teman-teman sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi. Alhamdulillah tidak beberapa lama setelah ledakan, situasi dapat ditenangkan dan api berhasil padam. Dari laporan Kapolres, api berhasil dipadamkan tidak kurang dari 20 menit. Tetapi dugaan yang detailnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui update kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Dedi Iswandi di Dumai, Riau. Dedi, apakah sudah diketahui penyebab kilang karbon minyak Pertamina Dumai ini meledak malam tadi? Baik, Stefani. Sejauh ini pihak kepolisian dari Polda Riau masih melakukan penyelidikan dan mencari apa penyebab terjadinya ledakan di kilang Pertamina RU 2 Dumai Sabtu tadi malam. Iya. Selain itu, ini kan menyebabkan sejumlah rumah dan rumah ibadah rusak. Ini penanganannya seperti apa sejauh ini dari Pertamina? Seperti apa? Pertamina terkait dengan adanya kerusakan rumah warga, pihak Pertamina akan bertanggung jawab dan nantinya mereka akan turun ke lapangan mengecek satu persatu rumah warga yang rusak dan mendatanya satu persatu, Mas. Dedi, dari tempat Anda melaporkan saat ini, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami rumah warga dan rumah ibadah yang rusak akibat kebakaran malam tadi?
Oh, ini kebetulan saya tidak berada di lokasi perumahan warga, karena saya berada di lokasi pintu masuk tempat lokasi kilang minyak yang meledak semalam. Jarak dari kilang minyak ini ke rumah warga seberapa jauh, Dedi, sebenarnya? Sekitar 200 sampai 300 meter. Oke, Dedi, ini kan juga ada orang-orang terluka, 9 orang terluka. Sejauh ini seperti apa di sana? Kondisinya seperti apa? Oh, sejauh ini korban yang luka itu dibawa ke rumah sakit Pertamina. Dan untuk para awak media untuk ingin meliput ke rumah sakit harus minta izin ke pihak Pertamina agar dapat mengambil visual. Sejauh ini belum ada pihak Pertamina mengizinkan satu media pun untuk mengambil visual yang ada di rumah sakit. Kalau kepada korban luka ataupun keluarga yang warga yang rumahnya rusak, apakah sudah ada pihak Pertamina yang menemui mereka, Dedi? Baik, pas kejadian setelah kilang dipadamkan, pihak Pertamina langsung menjumpai masyarakat warga dan memberi pemahaman kepada warga bahwa pihak Pertamina akan bertanggung jawab. Tapi Pertamina akan melakukan cek apa yang rusak dari rumah warga tersebut. Dan nanti akan sesuai dilakukan pergantiannya lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Dedi Iswandi langsung dari Dumai Riau. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Warga desa Serdang, Sumatera Utara melakukan aksi protes jalan rusak di desa mereka. Ya, mereka kesal jalan desa kian rusak parah dan tidak pernah ada upaya perbaikan jalan dari pemerintah. Puluhan mama ini protes ke jalan dengan membawa poster dan panci. Mereka melakukan aksi berjalan keliling desa di lokasi jalan rusak yang berada di Dusun 8, Desa Serdang, Kecamatan Meranti Asahan, Sumatera Utara. Mereka kesal terhadap pemerintah yang tak kunjung memperhatikan jalan desa hingga puluhan tahun. Padahal setiap tahun anggaran jalan desa sudah dimasukkan ke dalam Musrenbang Kabupaten. Mewakili dari warga supaya jalan ini dibolong, karena mulai saya lahir, mulai saya kecil sampai sekarang utuh seperti ini. Tolong dibolong Pak, ini supaya diperbaiki Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, belum ada hasilnya Pak ya untuk ya setiap tahun Pak memang kami adakan musrenbang, bahkan ini di P1 dia, artinya skala prioritas. Cuman apakah memang APBD yang tak sanggup untuk menangani ini ataukah memang yang lain kita nggak paham Pak. Dengan adanya aksi ini, warga berharap pemerintah dapat membangun infrastruktur jalan yang layak agar aktivitas warga dapat berjalan sehingga perekonomian dan pendidikan berjalan lancar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainis melaporkan.